Halo semuanya, kembali lagi bersama Sarjana Gagal. Kali ini Sarjana Gagal akan membahas tentang kesenian dari Minangkabau yaitu tari piring. Sebelum kita bahas tari piring, jangan lupa bantu channel ini supaya berkembang dengan cara like, komen, share dan subscribe. Tari piring Minangkabau, tari piriang, adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan piring. Para penari mengayunkan piring di tangan mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa satu pun piring terlepas dari tangan. Gerakannya diambil dari langkah dalam silat Minangkabau atau silek. Tari ini dipopulerkan oleh Huria Adam. Saat ini, tari piring dipertunjukkan untuk penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Bersama dengan tari saman, pendet, dan jaipong, tari ini menjadi tarian populer Indonesia yang kerap ditampilkan di ajang promosi pariwisata dan kebudayaan Indonesia. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Menurut legenda awal kemunculannya, tari piring ini berfungsi sebagai tarian dalam upacara kesuburan. Tarian ini juga menjadi salah satu bentuk seni tradisional yang banyak sekali menyimpan nilai-nilai estetis yang cukup tinggi dan mengandung nilai-nilai kebudayaan leluhur yang sangat mendalam. Tari ini juga merupakan ritual ucapan rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah ruah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan yang diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan yang dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tari piring tidak lagi digunakan sebagai ritual ucapan rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi, tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat banyak yang ditampilkan pada acara-acara keramaian. Gerakan tari piring pada umumnya adalah meletakkan dua piring di atas dua telapak tangan, penari mengayunkan piring dalam gerakan-gerakan yang cepat, diselingi dengan mendentingkan piring atau dua cincin di jari penari terhadap piring yang dibawanya. Pada akhir tarian, biasanya piring-piring yang dibawakan oleh para penari dilemparkan ke lantai dan para penari akan menari di atas pecahan-pecahan piring. Jumlah penari tari piring biasanya berjumlah ganjil yang terdiri dari 3-7 orang. Para penari mengenakan pakaian berwarna cerah dengan nuansa warna merah dan kuning keemasan serta tutup kepala. Tarian ini diiringi oleh kombinasi alat musik talempong dan saluang. Tempo alunan musik awalnya lembut dan teratur, kemudian lama-kelamaan berubah menjadi lebih cepat. Gerakan dalam tari piring ini merupakan salah satu unsur penting untuk menjadikan tarian menjadi bentuk yang bermutu. Tari piring ini bersumber dari beberapa gerakan, seperti gerakan dasar pencak silat, gerakan alang babega, gerakan tupai bagaluik, gerakan bungo kambang, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, tari piring juga sering kali menggambil berbagai gerakan kehidupan sehari-hari, seperti gerak bacamin, gerak basiang, gerak buai anak, gerak mangompu suto, gerak malunyah, gerak mainjak piriang, gerak bagolek dan gerak manyembalalok. Jenis alat musik yang digunakan adalah talempong pacik. Talempong sendiri adalah alat musik pukul khas Minangkabau yang terbuat dari campuran tembaga dan kuningan yang akan berbunyi jika dipukul dengan sepasang kayu. Disebut dengan talempong pacik karena dalam memainkan alat musik ini dengan dipegang, ada 3 jenis talempong pacik, talempong jantan, talempong betina, talempong pangawin pupuik batang padi. Pupuik batang padi ini merupakan instrumen bernada tunggal, namun dengan beberapa modifikasi yaitu dengan melubangi batang padi di beberapa titik yang berfungsi layaknya lubang pada seruling. Alat musik ini dapat mengeluarkan alunan irama yang unik. Pupuik batang padi ini merupakan instrumen bernada tunggal. Namun dengan beberapa modifikasi yaitu dengan melubangi batang padi di beberapa titik yang berfungsi layaknya lubang pada seruling, alat musik ini dapat mengeluarkan alunan irama yang unik. Gandang, gendang Minang. Istilah gendang dalam bahasa Minang adalah gandang, dalam bahasa Batak gondang, bentuknya sama dengan yang ada di daerah lain, seperti di Melayu, Batak, Sunda, Jawa, dan lain-lain. Cara memainkan adalah sama juga, yaitu sisi lingkaran kecil di sebelah kiri dan yang lebih besar ada di sebelah kanan. Namun cara memukul antara masing-masing daerah sangat berbeda, yaitu di Minang tergantung dari jenis rentak lagu. Semua aspek musikal tersebut seolah-olah sedang menciptakan suasana yang menarik dan lasuah didengar. Nilai dan aspek dari tari piring itu sendiri telah bergeser dari masa ke masa. Baik di daerah maupun di perantauan, perubahan itu dapat dilihat seperti nilai dari pelengkap upacara adat yang kini juga dialih fungsikan sebagai pertunjukan hiburan.
Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sanggar-sanggar tari daerah yang bekerja sama dengan agensi hiburan. Meskipun begitu, perkembangan ini tetap tidak mematikan peranan tari piring sebagai identitas asli budaya Minangkabau.